Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan di kolom YouTube kami yang bertanya tentang bagaimana saya menemukan seseorang yang orang itu adalah benar-benar seorang mursyid. Kalau kita masuk dalam kitab-kitab Maulana Rumi seperti Masnawi, Ghazal, dan seterusnya, kita akan menemukan dan sadar bahwa memang perjalanan suluk, perjalanan ruhaniah ini perlu didampingi oleh seorang guru atau seorang mursyid. Saya menerjemahkan secara bahasa aslinya pir. Mursyid adalah pir, karena pir itu dalam bahasa Persia selain bermakna guru mursyid, tapi pir itu adalah menunjukkan orang yang tua, orang yang sudah matang dalam perjalanan. Makanya dalam penerjemahan Masnawi saya tetap menggunakan kata pir. Nah, seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa Maulana Rumi sangat menganjurkan bagi pesuluk pejalan untuk memiliki seorang guru, seorang mursyid, sebagaimana dalam kaidah sufistik dijelaskan bahwa mereka yang punya guru seolah separuh perjalanan telah dia lewati. Karena memang perjalanan batin ini seperti yang diungkapkan Maulana Rumi adalah perjalanan yang sangat luas, perjalanan yang sangat dalam, banyak jalan di dalamnya. Sebab itu manusia harus tahu jalan mana yang dia tempuh. Nah, tentu dengan guru yang handal, mursyid yang handal, mursyid yang telah sampai kepada puncak, tentu tahu mana jalan yang terjal, mana jalan yang mulus untuk dijalani, dan mana jalan untuk para pemula untuk menjalani jalan ruhaniah ini. Nah, tetapi saya akan mengutip satu bait syair dari Maulana Rumi. Ini di kitab masih di kitab pertama, kitab pertama Masnawi, bait 2283 sampai 2287. Bait syairnya pendek, tapi saya akan bacakan. Judulnya begini: amat jarang terjadi seorang murid yang sangat percaya sepenuh hati kepada syekhnya yang pembual dan banyak ngaku-ngaku. Mencapai suatu makom rohania, ia melihat dalam mimpinya. Air dan api tidak menyakitinya namun melukai syekhnya. Tapi ini amat jarang terjadi. Saya bacakan baitnya 2283. Amat jarang terjadi seorang murid penuh ketulusan bertemu dengan syekh pembual, mendapatkan cahaya dari kebohongan itu. Niat tulus murid itu mengantarkannya menuju makom rohania. Meskipun ia anggap syekh itu adalah ruh, nyatanya hanya jasad semata. Seperti orang yang mencari kiblat di gelap malam gulita. Kiblat tak ditemukan, sholat tetap diterima. Kefakiran jiwa si syekh pembual itu tak terlihat. Kefakiran kita karena roti begitu jelas terlihat. Untuk apa kita menyembunyikan kefakiran layaknya si pembual itu? Karena kita jatuh pada penderitaan mengejar kemasyhuran yang palsu. Nah, ini kisah ini menarik dan kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa ada seorang murid yang begitu tulus, begitu ingin berjalan. Dia dalam jiwanya bergelora untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dia kemudian karena dia mencari kesana kemari, akhirnya dia bertemu dengan seorang syekh. Sebenarnya bukan syekh, tapi dia mengaku-ngaku sebagai syekh, mengaku memiliki perjalanan ruhaniah dan seterusnya. Tapi karena ketulusan dia, kata Maulana Rumi, dia mendapatkan suatu cahaya. Jadi kata Maulana Rumi, dia mendapatkan cahaya dari kebohongan itu. Jadi guru yang ngaku-ngaku guru ini, yang ngaku-ngaku mursyid, tapi dengan ketulusan hati seorang murid tadi, dia tetap mendapatkan cahaya. Meskipun sebenarnya guru ini tidak punya apa-apa, dia tidak punya perjalanan batin. Kata Maulana Rumi, nyatanya si mursyid itu hanya jasad semata. Maksudnya dia sama sekali bukan mursyid, bukan guru, cuma mengaku-ngaku. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa memang karena ini adalah perjalanan batin, orang tidak tahu apakah si fulan memang telah melakukan perjalanan batin atau tidak. Makanya orang bisa ngaku-ngaku telah memiliki makom ruhaniah dan seterusnya. Tapi hal yang bisa kita petik dan dari hal ini bahwa sebelum kita mencari seorang syekh, seorang guru, seorang mursyid, seorang pir,
yang perlu kita miliki adalah bagaimana menanamkan keikhlasan di dalam jiwa kita bahwa kita benar-benar ingin berjalan. Dan kalau hal itu hadir, hal itu ada, maka insya Allah Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, وَمَنْ جَاهَدُ فِينَا لَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Siapa yang benar-benar ingin berjihad, berjalan di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan-jalannya. Jadi menurut saya pertanyaan yang penting adalah apakah kita benar-benar ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan apakah kita memang punya niat untuk menanamkan keikhlasan di dalam diri untuk berjalan menuju Tuhan. Dan insya Allah ketika itu hadir, saya yakin Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalannya. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.